Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Fatima. Saya dari Prodi Teknik Sipil di semester 3. Langsung saja kita mulai. Bab ini menguraikan proses pembentukan tanah dan sifat fisik tanah berdasarkan asal-muasal batuan dan proses pelapukan. Pada bab ini menjelaskan bahwa tanah terbentuk dari pelapukan batuan yang bisa berupa batuan beku, sedimen, atau metamorf. Setiap jenis batuan ini melalui siklus batuan yang meliputi proses pemadatan, erosi, pelapukan, dan transformasi karena panas dan tekanan. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu tujuan. Tujuan dari memahami asal-usul dan ukuran butir adalah untuk memastikan apakah tanah mampu mendukung beban struktural dengan aman dan mencegah potensi kegagalan seperti longsor atau penurunan fondasi. Analisis ini mendukung optimalisasi teknik konstruksi sesuai dengan kondisi tanah (IGN). Poin kedua di metode. Di sini terdapat 9 metode. Metode yang pertama adalah metode pengambilan sampel. Sampel tanah diambil di lapangan menggunakan metode pengeboran atau penggalian terbuka. Proses ini memungkinkan pengambilan sampel yang terganggu maupun tidak terganggu untuk dianalisis di laboratorium. Yang kedua, analisis ukuran butir atau granulometri. Distribusi ukuran butir dianalisis menggunakan metode pengayakan atau sieving untuk butiran kasar dan metode hidrometer untuk partikel halus. Analisis ini menentukan persentase pasir, lanau, dan lempung dalam sampel, membantu dalam identifikasi karakter tekstur tanah. Ketiga, pengamatan mineral dan tekstur tanah. Pengamatan menggunakan mikroskop optik atau elektron untuk menganalisis mineralogi dan tekstur tanah. Proses ini membantu memahami komposisi dan struktur tanah yang sangat penting dalam analisis stabilitas tanah di geoteknik. Selanjutnya, uji konsistensi tanah atau Atebrook limit. Pengujian batas plastis, batas cair, dan batas sudut tanah memberikan informasi tentang konsistensi tanah pada berbagai tingkat kadar air. Data ini penting untuk penilaian stabilitas tanah dalam perencanaan geoteknik. Selanjutnya, uji geser tanah. Uji ini menentukan kapasitas geser dan daya dukung tanah di bawah beban. Selanjutnya, uji kompaksi. Uji proktor dilakukan untuk menentukan kepadatan maksimum dan kadar air optimum. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemadatan yang optimal di lapangan, mencapai data dukung tanah yang baik untuk konstruksi. Selanjutnya, uji tekstur tanah atau pipet dan hidrometer. Uji pipet dan hidrometer digunakan untuk mengukur partikel halus dalam tanah. Yang kedelapan ada uji CBR atau California Bearing Ratio. Uji ini mengukur daya dukung tanah menggunakan metode penetrasi, yaitu memberikan ketahanan tanah terhadap tekanan tertentu. Hal ini sangat berguna untuk desain perkerasan jalan. Selanjutnya, analisis kimia tanah. Analisis ini mengevaluasi pH, badan organik, dan ion utama untuk memahami reaktivitas tanah. Hal ini penting terutama untuk tanah yang mungkin bereaksi dengan air atau bahan bangunan lainnya. Selanjutnya, uji permeabilitas tanah. Pengujian ini mengukur kecepatan air yang dapat melewati tanah, yang penting dalam desain drainase dan manajemen air tanah. Masuk poin ketiga, yaitu hasil. Hasil pada pengujian ini mencakup berbagai aspek seperti distribusi ukuran butir untuk mengidentifikasi tekstur tanah, konsistensi dan plastisitas untuk menilai fleksibilitas tanah terhadap perubahan kadar air, kekuatan dan stabilitas untuk menilai daya dukung tanah dalam desain fondasi, dan karakteristik mineralogi untuk mengidentifikasi potensi pengembangan volume tanah akibat kejenuhan air. Nah, pada pengujian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama adalah pemahaman karakteristik tanah. Analisis ini memperkaya pengetahuan tentang pembentukan dan sifat dasar tanah sesuai ukuran butirnya. Yang kedua, pengembangan model prediktif, yaitu distribusi ukuran butir bermanfaat dalam pengembangan model yang dapat memprediksi perilaku tanah. Yang ketiga, studi mineralogi dan geokimia. Studi ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai reaksi kimia tanah dan dampaknya terhadap stabilitas tanah dan interaksi dengan struktur bangunan.
Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, desain fondasi yang aman. Informasi tentang daya dukung dan kekuatan geser tanah membantu dalam desain fondasi yang aman dan efisien. Nomor 2, stabilisasi dan perbaikan tanah. Teknik stabilisasi seperti penggunaan kapur atau semen dapat memperkuat tanah yang tidak stabil dan meningkatkan daya dukung tanah. Nomor 3, pengelolaan risiko bencana, yaitu pemahaman mengenai tanah yang berdaya dukung rendah atau rentan terhadap pergerakan, membantu dalam mitigasi risiko bencana termasuk longsor. Yang terakhir, konservasi air dan drainase. Ukuran butir tanah berperan dalam desain sistem drainase yang efektif untuk mengatasi genangan air dan meningkatnya penyerapan air di lahan pertanian atau perkotaan. Selanjutnya, pada chapter 3 kita akan membahas mengenai hubungan berat volume. Yang pertama, tujuan. Hubungan berat volume sangat penting dalam ilmu geoteknik dan teknik sipil karena membantu kita memahami karakteristik tanah yang akan digunakan sebagai dasar bangunan. Tujuan utama dari memahami hubungan berat volume tanah adalah untuk mengetahui sifat-sifat dasar seperti berat jenis, kepadatan, porositas, kadar air, dan ruang antar butir tanah. Data ini berguna untuk menilai kekuatan tanah, apakah tanah cukup stabil, dan bagaimana tanah merespon berbagai kondisi seperti basah atau kering. Yang kedua, metode. Terdapat 4 metode, yaitu uji berat jenis atau specific gravity. Yang kedua, uji kadar air. Yang ketiga, uji pemadatan Proctor. Terakhir, pengukuran berat volume basah. Hasil dari hubungan berat volume tanah adalah yang pertama, berat jenis tanah atau GS yang menunjukkan berapa berat tanah dibandingkan dengan air. Nomor 2, kepadatan kering dan basah yang membantu kita melihat kekuatan tanah dalam kondisi berbeda. Nomor 3, porositas dan rasio rongga yang menunjukkan seberapa banyak ruang dalam tanah untuk menampung air. Nomor 4, derajat kejenuhan yang menunjukkan seberapa penuh tanah dengan air. Penting untuk menganalisis risiko likuefaksi atau ketidakstabilan tanah. 4. Manfaat teoritis atau ilmiah. Secara ilmiah, data berat volume tanah memberikan pengetahuan lebih dalam tentang jenis tanah, stabilitas lereng, dan kekuatan tanah untuk mendukung bangunan. Data ini juga membantu kita memahami risiko tanah yang terkena gempa, terutama untuk mencegah tanah menjadi cair atau likuefaksi. Yang kelima, manfaat praktis atau lapangan. Untuk desain fondasi yang kokoh dan sesuai dengan karakteristik tanah di lapangan, lalu mengurangi risiko likuefaksi di daerah rawan gempa, lalu merencanakan sistem drainase yang mencegah genangan dan erosi sehingga bangunan dan jalan lebih awet. Setelah membahas chapter 3, kita membahas chapter 4 mengenai liquid limit, plastic limit, dan plastic index. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari liquid limit adalah menentukan kadar air di mana tanah mulai menunjukkan sifat cair, digunakan untuk menilai plastisitas dan konsistensi tanah lempung. Yang kedua, plastic limit. Tujuannya adalah menentukan kadar air di mana tanah mulai menunjukkan sifat plastis. Penting untuk mengetahui rentang plastisitas tanah. Lalu, plasticity index. Mengukur rentang kadar air di mana tanah menunjukkan sifat plastis. Memberikan informasi tentang plastisitas, relatif, dan perubahan bentuk tanah. Selanjutnya yaitu metode. Pada liquid limit, menggunakan Casagrande Cup Method, yaitu menggunakan alat Casagrande untuk menentukan kadar air pada batas cair dengan standar 25 pukulan hingga retakan tanah menutup sepanjang 12 mm. Selanjutnya, untuk plastic limit menggunakan metode Raw Treat Test, yaitu sampel tanah dibentuk menjadi benang dan digulung hingga diameter 3,2 mm. Kadar air saat tanah mulai retak menunjukkan nilai PL. Yang terakhir, Plasticity Index, yaitu penghitungan matematis. PI dihitung dengan rumus PI sama dengan LL atau liquid limit dikurangi plastic limit. Liquid limit menghasilkan nilai LL yang menunjukkan kadar air maksimum di mana tanah dapat mempertahankan bentuk tanpa aliran. Semakin tinggi LL, semakin lembek dan mudah terdeformasi tanah pada kadar air tinggi.
Plastik limit memberikan batas minimum kadar air di mana tanah masih dapat dibentuk tanpa retak. Tanah lebih stabil saat kadar air berada di sekitar PL. Yang ketiga, plasticity index. Nilai PI menggambarkan rentang kadar air di mana tanah bersifat plastis. PI tinggi menunjukkan tanah sangat plastis, sedangkan PI rendah menunjukkan tanah non-plastis. Manfaat teoritis atau ilmu. Pada liquid limit, manfaatnya adalah menentukan sifat dasar tanah, apakah tanah tersebut termasuk kohesif atau tidak. Yang kedua, memberikan dasar klasifikasi tanah. Pada plastik limit, manfaatnya adalah menentukan batas plastis tanah untuk klasifikasi lebih lanjut. Yang kedua, mengetahui karakteristik stabilitas dan deformasi tanah pada kadar air minimum. Pada plasticity index, manfaat teoritisnya adalah menilai potensi ekspansi atau kontraksi tanah saat kadar air berubah. Nah, setelah membahas tentang manfaat teoritis, selanjutnya adalah manfaat praktis. Pada liquid limit bermanfaat untuk membantu menentukan metode stabilisasi untuk tanah LL, lalu penting untuk desain fondasi dan stabilisasi lereng, khususnya untuk proyek di tanah yang lunak. Plastik limit membantu perencanaan sistem drainase untuk mencegah penurunan kadar air yang drastis, serta menjaga stabilitas tanah pada kadar air rendah. Plasticity index menentukan perlakuan yang tepat untuk tanah dengan PI tinggi, lalu mengurangi risiko penurunan tanah yang berlebihan akibat perubahan kadar air di lapangan. Selanjutnya, chapter 5 membahas mengenai klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah bertujuan untuk menyederhanakan penggambaran sifat fisik dan mekanis tanah. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis tanah, yaitu menilai jenis tanah berdasarkan tekstur, ukuran partikel, batas cair, indeks plastisitas, dan kohesi. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah tanah tersebut termasuk kategori tanah kasar atau tanah halus. Yang ketiga, menentukan kesesuaian tanah untuk aplikasi rekayasa. 4. Mempermudah pengambilan keputusan dalam desain dan perencanaan. Nomor 5. Menyediakan dasar untuk desain dan perbaikan tanah. Masuk ke metode. Metode pertama adalah ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Officials. Tanah diklasifikasikan berdasarkan distribusi ukuran partikel dan plastisitasnya. Yang kedua, selain distribusi ukuran partikel, ASTO menggunakan Index Group atau GI untuk mengukur kualitas tanah sebagai bahan subgrade, di mana GI rendah menunjukkan kualitas yang lebih baik. Tanah dengan GI yang tinggi membutuhkan pengolahan lebih lanjut untuk dilakukan dalam konstruksi jalan. Selanjutnya, menggunakan metode USGS atau Unified Soil Classification System, menggunakan sistem simbol yang lebih rinci untuk klasifikasi tanah, yaitu GW atau Well Graded Gravel, GP atau Poorly Graded Gravel, CL Lean Clay, CH High Plasticity Clay, ML Silt, yang mengklasifikasikan tanah berdasarkan tekstur, distribusi ukuran partikel, batas cair, dan indeks plastisitas. USGS menggunakan batas cair dan indeks plastisitas. Selanjutnya, hasil tanah diklasifikasikan dalam kelompok A1 hingga A7, di mana A1 hingga A3 adalah tanah granular yang lebih cocok untuk subgrade jalan, sedangkan A4 hingga A7 adalah tanah halus yang memerlukan pengolahan tambahan. Pada USGS, klasifikasi ini membantu insinyur untuk memilih bahan yang sesuai untuk fondasi bangunan. Selanjutnya, manfaat teoritis atau ilmu. Pemahaman dasar tanah. Pada klasifikasi tanah memberikan dasar untuk memahami karakteristik fisik tanah yang memengaruhi perilaku dalam konstruksi dan desain. Yang kedua, pengembangan teori geoteknik. Klasifikasi tanah menjadi dasar teori dalam penelitian lebih lanjut mengenai mekanika tanah, daya ukur tanah, perbaikan tanah, dan stabilitas struktur. Yang ketiga, basis untuk penelitian. Menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian lebih lanjut seperti perbaikan tanah, analisis stabilitas lereng, dan desain fondasi. Lalu ada manfaat praktis, yaitu desain subgrade jalan dan infrastruktur, membantu menentukan apakah tanah cocok digunakan untuk subgrade jalan
yang membutuhkan tanah dengan kapasitas dukung yang baik. Yang kedua, pemilihan material fondasi. Lalu yang terakhir, stabilitas tanah. Dengan mengidentifikasi jenis tanah yang memiliki masalah seperti plastisitas tinggi, kandungan air yang tinggi, atau kelembapan berlebih, klasifikasi tanah memberikan panduan untuk tindakan stabilisasi atau perbaikan yang diperlukan, seperti penggunaan material pengikat atau pengeringan tanah. Chapter 6 membahas mengenai pemadatan. Tujuan dari pemadatan adalah untuk menentukan kadar air optimum dan kepadatan kering maksimum agar tanah mencapai densitas maksimal saat dipadatkan. Yang kedua, mengoptimalkan daya dukung dan ketahanan terhadap deformasi pada lapisan tanah dasar. Lalu, menyediakan parameter terpenting untuk menentukan stabilitas dan daya dukung tanah dalam aplikasi konstruksi seperti fondasi jalan, bendungan, dan subgrid lainnya. Pada metode terdapat 3 metode, yaitu Proctor standar, yaitu menggunakan energi pemadatan standar dengan beban cetakan 2,5 kg dan tinggi jatuh 305 mm. Sampel tanah dipadatkan dalam cetakan 3 lapis dengan jumlah pukulan tertentu per lapisnya. Metode kedua menggunakan Proctor modifikasi, yaitu menggunakan energi pemadatan lebih tinggi dengan beban cetakan 4,5 kg dan tinggi jatuh 457 mm. Terakhir, menggunakan metode pengukuran kadar air dan kepadatan kering. Pada metode ini, sampel diuji pada kadar air bervariasi, lalu dikeringkan untuk menghitung kepadatan kering maksimum. Hasilnya adalah kadar air optimum atau UMC, kadar air di mana kepadatan maksimum tercapai berbeda untuk tiap jenis tanah. Hasil kedua adalah kepadatan kering maksimum atau MDD. Tingkat kepadatan kering tertinggi yang dicapai tanah pada kadar air optimum memberikan daya ukur dan stabilitas maksimal. Hasil ketiga adalah kurva pemadatan tanah, menunjukkan hubungan antara kadar air dan kepadatan kering, dengan bentuk parabola dan puncak yang mewakili UMC dan MDD. Selanjutnya, manfaat teoritis atau ilmu, yaitu pengembangan pengetahuan geoteknik yang menghasilkan pemahaman tentang hubungan kadar air, energi pemadatan, dan kepadatan tanah. Lalu, standar perencanaan konstruksi memberikan parameter desain penting untuk analisis stabilitas dan daya dukung pada proyek infrastruktur. Lalu, peningkatan teori dan praktik pemadatan mengidentifikasikan jenis tanah dan responsnya terhadap pemadatan memungkinkan insinyur memilih metode yang efektif sesuai dengan kondisi tanah. Selanjutnya, pada manfaat praktis atau lapangan. Hal ini meningkatkan stabilitas dan daya dukung tanah. Pemadatan pada UMC dan MDD memastikan subgrid yang kuat dan stabil. Lalu, efisiensi dalam proyek konstruksi. Yang terakhir, meminimalkan pemeliharaan dan perbaikan. Tanah yang dipadatkan sesuai dengan standar memiliki daya tahan yang tinggi. Hal ini digunakan untuk mengurangi kebutuhan perbaikan jangka panjang yang penting untuk keberlanjutan dan efisiensi proyek konstruksi. Pembahasan mengenai chapter 6 sudah selesai, lalu saya akan membahas mengenai chapter 12 yang materinya berisi tentang uji geser tanah. Tujuan dari uji geser tanah pada direct shear test adalah untuk menganalisis parameter kekuatan geser. Yang kedua, menganalisis perilaku geser tanah pada tegangan normal tertentu hingga kegagalan. Lalu di sini ada triaxial shear test, yaitu menganalisis kekuatan geser dalam kondisi triaksial dan menentukan parameter kekuatan geser tanah dengan akurasi tinggi. Pada hasil direct shear test, yaitu kohesi sudut geser dalam, kurva hubungan tegangan. Lalu grafik tegangan geser terhadap tegangan normal untuk menentukan garis kegagalan Mohr Coulomb. Pada triaxial shear test, hasilnya adalah data lebih rinci dan pengaruh kondisi kelembapan tanah. Selanjutnya, untuk metode, pada direct shear test menggunakan metode uji geser langsung mengikuti prosedur ASTM D3080. Yang kedua, sampel tanah diberikan tekanan normal dan digeser secara horizontal hingga kegagalan, mencatat tegangan geser maksimum untuk berbagai tegangan normal. Untuk metode triaxial shear test, menggunakan uji triaksial yang mengikuti standar ASTM D2850, lalu ASTM D4767, dan ASTM D7181.
Sampel tanah diberikan tekanan konvenen, kemudian tekanan aksial hingga kegagalan. Selanjutnya menggunakan metode mengukur tegangan efektif, tekanan air pori, dan kekuatan geser dalam kondisi drained dan undrained. Pada manfaat teoritis, direct shear test bermanfaat untuk pemahaman dasar tentang perilaku geser tanah penting dalam desain stabilitas lereng, fondasi, dan struktur penahan tanah. Manfaat reaksial shear test yaitu pemahaman mendalam tentang kekuatan geser tanah, terutama dalam kondisi drainase yang bervariasi, lalu menyediakan data tegangan efektif dan tekanan air pori yang penting untuk stabilitas jangka panjang di area dengan tanah jenuh. Terakhir yaitu manfaat praktis dari direct shear test dan reaksial shear test. Untuk direct shear test, manfaat praktisnya adalah untuk mendata stabilitas lereng dan pencegahan longsor, penting untuk proyek di daerah rawan bencana, lalu mendukung desain struktur penahan tanah untuk menahan tekanan lateral. Pada triaxial shear test, manfaat praktisnya yaitu mendukung stabilitas struktur di area gempa dengan data kekuatan dinamis dan bermanfaat untuk desain fondasi yang aman dan ekonomis dalam kondisi drainase yang bervariasi. Baik, berikut tadi adalah penjelasan dari chapter 2, 3, 4, 5, 6, dan 12 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.